Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Obrol. Masih barengan Violeta di sini. Mudah-mudahan sih nggak ada part 2-nya, part 3-nya ya, Vi. Nggak tahu ya. Kita selesaikan di sini semua. Ya, gitu. oke. Kita udah ngobrol-ngobrol soal normis, terus kostum, terus terakhir itu kita bahas soal karakter, gestur dan look segala macam. Jumlah kostummu sampai sekarang masih ingat nggak, Vi? Aduh, harus lihat HP Mas. Soalnya nggak apa. Oke, banyak berarti. Gitu Iya, aja kan, iya, banyak banyak. kan gitu. Vi, kalau misalnya nih kita kan sama-sama tahu ya bahwa saya sih bukan nggak bisa dibilang penikmat juga, tapi ngerti keadaannya. Beberapa cosplayer itu kan ada, bagi kalian atau siapapun teman-teman yang ngerti atau yang pelaku cosplay kan ada ini ya, Vi, dalam tanda petik tuh ada syarat dan ketentuannya. Artinya bisa dibilang cosplay yaitu tadi kalau mirip, terus kemudian kalau gesturnya ini bla 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 segala macam. Tapi kan banyak teman-teman cosplayer cewek yang juga hanya tampil aja, nggak in karakter, terus kemudian soal cosplayer cewek yang tampil berani atau vulgar, terbuka segala macam itu udah umum banget gitu, umum banget. Nah, aku pribadi belum melihat kamu, mungkin karena aku juga nggak sosmedan ya. Iya. Tapi memang maklum guys, ini orang. Nggak, kita nggak bicara itu. Jadi tapi maksudku, Vi, kamu kan kayaknya sampai sejauh ini kan tidak berada di ranah itu ya. Tanah yang terbuka segala macam itu. Ya, definisi terbukanya sejauh apa juga mungkin nanti kamu bisa cerita gitu. Tapi yang menarik bikin aku penasaran tuh, kamu memang nggak mau atau telat memulai atau nggak berani atau yang lain gitu. Gimana? Sebenarnya dulu aku pernah ya, tapi nggak sing terbuka yang sekarang sih. Maksudnya emang kan ada karakter yang emang aslinya emang kayak gitu kostumnya, jadi emang terbuka, nampilin beberapa spot gitu. Apalagi Tifa yang satunya yang selain ini yang putih ya, yang tank top. Yang kelihatan perut itu kan emang itu tergolong terbuka. Cuman kan emang karakternya seperti itu. Cuman misalnya Mas Bagas tadi misalnya ngarah ke misalnya cosplayer yang dia jadi ke suatu karakter tapi kostumnya pakai yang istilahnya kayak lingerie kayak gitu, itu menurutku kan nggak semua karakter kayak gitu. Bahkan mereka yang istilahnya ke ranah keterbuka itu biasanya mereka cosplay itu fan art, Mas. Oh ya. Jadi aku kan cosplay kan emang karena pengen full sesuai karakter. Jadi misalnya karakter emang pakai bikini misalnya, ya udah gitu loh. Ya emang harus begitu. Iya, jadi nggak yang sengaja terbuka tapi kostumnya nggak sengaja milih yang seperti itu. Iya. Oke. Nah, itu aku lihat sih kalau yang cosplayer lain cewek itu biasanya emang fan art sih yang mereka pilih, yang fan art tuh kayak gimana? Istilahnya bukan kostum officialnya. Jadi kalau yang tayang kayak gimana tapi mereka tuh asal lingerie, yang penting warnanya senada dengan wig atau gimana gitu loh. Nah, kalau aku pribadi kenapa nggak masuk ke situ, karena ya kan aku ngidol dulu kan pernah, Mas, istilahnya lagu-lagunya yang temanya tuh tema yang kayak disco kayak yang rada gitulah. Nah, di situ tuh mungkin pertama aku sih seneng karena banyak yang maksudnya pengunjung yang nonton kan banyak yang suka. Tapi lama-kelamaan aku tuh merasa nggak nyaman sih kalau aku sendiri. Pribadi aku nggak nyaman, jadi udahlah cukup idol aja yang kayak gitu. Maksudnya cosplaynya itu kalau emang karakternya nggak kayak gitu nggak usah aku gitu. Jadi kamu tuh memang nggak nyari juga karakter yang kayak gitu? Maksudnya aku pengen nih cosplay. Saya pengen ya, aku ada suatu karakter. Iya, aku mikir-mikir biasanya. Karena apa ya, mungkin kayak gitu kalau misalnya, kalau kita lihat sekarang kan yang dunia cosplayer kan banyak yang bikin kayak gitu kan buat dijual, Mas. Sekarang kayak buat yang konten istilahnya sosmed yang kayak traktir yang gitulah. Nah, aku sendiri sih enggak ya, karena kayak jejak digital kan rada kejam ya. Aku istilahnya kalau misalnya suatu saat besok terus misalnya aku udah berkeluarga terus anakku tahu terus dia malu kan. Jadi kayak gitu dong nanti. Ya janganlah, kan kita kan nggak mau itu menurun ke anak-anak. Berarti apakah memang bisa dibilang kamu tuh menghindari ya? Berarti ya, menghindari. Kalau bisa menghindari, kalau sebisa mungkin menghindari. Oke. Kalau emang aku nggak, maksudnya aku suka karakter tapi kalau emang aku nggak pengen banget ya mending nggak usah. Padahal itu menggiurkan loh secara kalau secara finansial. cuan money iya. Cuman
istilahnya gimana ya, istilahnya nggak berkah aja sih Mas. Kalau aku pribadi nggak berkah. Oke, kalau udah ngomong itu saya nggak ngelanjutin. Iya. Nggak Oke. berkah aja. Iya. Nah, kita sih ngobrolin pertanyaan soal yang tadi itu kan bukan tentang salah dan benar ya. Itu nggak ada hubungannya sih teman-teman. Gitu. Oke, berarti seorang Violeta memang stance-nya atau pilihannya tuh itu, gitu kan? Meminimalisir yang terbuka. Maksudnya yang emang kalau karakternya kayak gitu ya udah, cuman kalau yang sampai ganti ke misalnya ke pakaian dalam sing terbuka banget enggak. Oke. Karena beberapa teman cosplayer yang memang melakukan hal itu memang ya itu tadi yang kamu bilang misalnya untuk kepentingan memang finansial atau kepuasan pribadi, bukan yang lomba. Iya, enggak. Tapi lomba kan sekarang lagi ada. Ini mau tayang kapan ya Mas? Enggak tahu juga, ini mungkin 2023. Oh gitu ya. Jadi ketika video ini dibuat itu lagi ada event di kelas. Itu lombanya tuh seksi challenge. Aku ikut sih, tapi ikutnya tuh ikut. Nah, tapi kan aku pakainya karakter yang kostum memang kayak gitu, Mas. Jadi bukan yang kan aku lihat peserta lain ada yang karakternya itu aslinya kostumnya nggak itu, tapi dia pakainya yang terbuka. Itu banyak, soalnya mereka ngejar seksinya. Nah, sedangkan aku kan karena aku tahu kostumnya yang aku upload itu fotonya emang kayak gitu, ya udah aku upload aja gitu. Itu kamu podcast baru atau udah lama? Udah lama pandemi nggak pernah foto guys. Iya. Nah, pernah podcast. Oke deh, lanjut soal foto nih Vi. Ya. Seberapa wajib buatmu punya kostum baru dipodseskan, terus kemudian pernah nggak atau sering nggak menemui kejadian di mana udah selesai podcast segalanya tapi kostumnya tuh nggak kepake habis itu? Gitu. Nggak kepake mungkin karena aku udah bosen aja sih Mas. Jadi kalau aku udah proses biasanya itu udah kayak titik aku itu udah berbagus gitu loh sebenarnya. Proses itu titik terakhir? Iya, kalau aku loh ya. Kalau hasilnya fotonya udah bagus, itu udah titik aku udah selesai gitu. Berarti udah menunjukkan bahwa aku udah pakai ada hasilnya gitu loh Mas maksudku. Kalau kita cuma ke event jalan-jalan ya itu bisa kan setiap saat. Cuman kalau hasil maksudnya buat kita lihat-lihat di masa depan gitu loh. Kalau kostumnya dijual kan, ya semacam itu. Jadi berarti itu wajib dong ya? Kan kalau aku udah siap, maksudnya menurutku itu kostumnya udah bagus banget, terus aku udah bisain karakter banget, aku baru proses. Aku gitu sih. Jadi kalau aku nggak proses, berarti aku merasa aku belum siap. Dan itu berlaku untuk semua kostum yang kamu punya sampai sekarang? Iya. Berarti ada fotonya semua? Kalau menurutku yang high quality lo ya, kalau yang cuma kan aku ada juga yang seifuku, itu kan aku bikin itu tuh buat misalnya jalan-jalan santai di event atau maksudnya buat ya kayak gini lah ya, sekedar yang nggak ribet-ribet amat gitu. Ada teman itu biasanya nggak aku posesin karena menurutku ya buat apa? Itu maksudku ya udah sih gitu loh. Berarti emang ada kriteria tertentu untuk diposeskan yang kamu anggap itu titik puncaknya aku cosplay gitu. Oke, habis itu buang. Iya, dibuang aja. Soal ini Vi, cosplayer cewek kan banyak banget ya. Di Jogja aja banyak juga gitu. Gimana sih kamu memandang atau mungkin pernah ngobrol sama teman-teman cosplayer cewek lain bahwa persaingan di antara kalian tuh gimana? Artinya misalnya nih Tifa, terus kemudian ada temanmu sendiri yang punya Tifa juga lebih bagus, pembawaannya lebih bagus atau untuk cosplay lainnya lah segala macam atau bersaing mengejar hype. Iya, mengejar maksudnya tren kayak gitu. Itu gimana? Sama gitu kan. Kalau aku sendiri misalnya aku temu karakter sama nih apapun itu. Terus dia misalnya lebih bagus. Biasanya aku samperin kalau aku misalnya enggak. Kalau aku emang kenal orangnya, aku samperin terus aku tanya-tanya biar aku tuh bisa lebih upgrade kalau aku gitu. Lebih upgrade. Jadi misalnya aku punya kostum Captain Marvel, ada Captain Marvel lagi tapi dia lebih detail. Biasanya aku tanyain, entah aku samperin langsung waktu ketemu atau aku waktu habis event tak PM. Aku cari sosmednya gitu loh Mas. Terus aku tanya-tanya dia bikin di mana, terus ini cara bikinnya gimana gitu lah. Yang menurutku aku kurang di punyaku. Nah aku gitu, jadi aku ngejarnya bukan karena merasa tersaingi enggak, tapi aku pengen yang punya aku itu sendiri tuh bisa sama bagus atau kalau paling enggak bisa lebih bagus. Itu buat aku kepuasanku sendiri sih, enggak buat jatuhin dia enggak, cuma buat aku sendiri. Enggak buat ngalahin. Enggak, jadi buat aku sendiri. Oke. Nah, tapi pernah enggak dengan kamu cerita barusan tadi responnya nggak menyenangkan? Itu banyak.
Jadi dikira aku mau Jangan-jangan kamu ngelain. yang nggak menyenangkan. Lah, ya mungkin ya, aku nggak tahu ya. Maksudku, Okay. kalau aku, maksudnya dari aku sendiri pengennya gitu, aku nggak ada maksud buat ngalahin si itu, enggak. Soalnya kan kita tapi juga. orang nangkapnya gimana kita nggak bisa. Bisa juga yang tanya itu nangkapnya, ih Vio ini ngapain sih tanya-tanya mau ngalahin aku apa gimana, itu sering. Kan manusia kita nggak bisa membatasi ya. Tapi kalau yang kemudian kamu ngelihat karakternya sama, teman lain tuh melakukan atau mewujudkan lebih bagus, terus kamu bilang bahwa ya udahlah, udah ada yang lebih bagus ini, nggak usah. Pernah nggak kayak gitu? Kadang pernah sih, kalau misalnya kalau misalnya dia itu udah in karakter banget, terus aku ngerasa aku down sih. Tapi jadi istilahnya aku down tuh pernah. Maksudku, wah aku nggak coba, maksudnya dia lebih bagus nih. Terus aku bukannya aku tanya itu pernah, maksudnya aku merasa down, aku nggak mau, aku udah nggak pantas jadi ini, itu pernah. Karena kamu udah ngelihat itu udah bagus banget nih. Iya udah bagus banget, jadi aku nggak mungkin bisa ngalahin, nggak bisa, maksudnya nggak bisa nyamain lagi gitu loh. Aku terus dari segi semua dari atas sampai bawah tuh, kalau aku ngeliat dia udah bagus-bagus, biasanya aku down. Bukan karena gimana, cuman aku udah nggak bisa, misalnya nggak bisa sejajar lah. Iya. Jadi percuma nih kamu ngelanjutin lagi. Iya, udah. Udah levelnya udah istilahnya dia tuh udah tier apa gitu, aku baru apa gitu. Kalau ngelihat cosplayer, karena kita di Jogja ya, ngelihat cosplayer di Jakarta, khususnya di Jakarta. Biasanya yang aku omongin tadi cosplay Jakarta sih, Mas. Oh, biasanya yang kayak gitu. Kalau Jogja biasanya masih bisa lah, sama-sama sejajar gitu, masih bisa. Oke. Nah, seberapa ini sih buat kamu sebagai cosplayer itu, kalau kita bicara sebelum pandemi, ya kalau pandemi sih ada event online segala macam ya. Tapi kalau misalnya kita bicara dulu sejauh yang sebelum pandemi, sebagai seorang cosplayer, kamu terus setiap ada event yang menurutmu skalanya gede gitu, entah lokal entah nasional gitu, kamu ikut, dalam artian berkompetisi itu, pandanganmu tuh gimana? Haruskah aku setiap kali kompetisi harus ikut nih? Gitu. Tergantung sih Mas, tergantung eventnya. Kalau eventnya istilahnya kayak Enichisa itu kan kayak istilahnya kayak kalau misalnya di Islam tuh kayak lebarannya cosplayer. Nah biasanya aku merasa aku sebagai cosplayer harus nih ikut ini gitu loh. Jadi kalau dilewatkan tuh eman-eman istilahnya Mas. Lombanya? Datang ikut eventnya aja. Enggak, kalau lomba? Kalau lombanya ya tergantung. Nggak selalu pengen sih, tapi yang partnerku yang pengen ngejar itu. Nah aku sendiri nggak begitu, yang penting aku datang eventnya aja. Terutama yang gede-gede. Ya, gitu kan. yang istilahnya momentumnya banget lah, momentumnya orang cosplayer gitu. Aku biasanya. Susah nggak sih, Vi, sebagai cosplayer yang lebih dari 5 tahun, selalu update kostum, selalu berusaha tampil semendekati mungkin dengan karakternya, itu susah nggak sih menjaga, dalam artian ya kualitasnya gitu. Iya, secara maksudku kualitas ada, tapi juga nyebutnya apa ya, mungkin secara sederhana itu kayak popularitas, maksudnya kamu dikenal orang dan menjaga itu terus dan bersaing dengan cosplayer cewek yang terus-menerus bermunculan gitu. Kalau cowok kan mungkin ada yang seperti itu, tapi ada juga yang wah ya udah temenan aja, maksudnya kayak gitu. Dan kalau cowok emang banyak kan. Nah, kalau cewek tuh susah nggak itu, dan kemudian tuh hubungannya sama ini, Vi, marah-marahan apa ya istilahnya sih orang nyebutnya drama ya. Mengarah kemana aku tahu. Aku nggak tahu tapi mengarah kemana. Tapi masih aku penasaran itu gitu. Itu gimana tuh di kamu pribadi sebagai cosplayer cewek tuh? Nah aku sih Mas, aku kan cosplay karena cuma suka ya. Jadi misalnya aku jadi populer itu kan istilahnya ya udahlah nilai plus aja gitu. Aku kan nanggepnya gitu. Tapi ya karena manusia itu beraneka ragam sifat, jadi mungkin ada yang nganggap wah Vio tuh nggak pantas popularitas cuma ecek-ecek kayak gitu kayak. Itu biasanya itu orang yang pernah aku ngalamin kayak gitu tuh, dia tuh emang agak elitis, istilahnya udah berkecimpung lama dan mungkin terlalu suka banget sama suatu karakter yang aku kebetulan ya cosplay gitu. Pernah sama karakternya bisa jadi. Iya kan. Kalau cewek kan kebanyakan kan emang cukup sensitif sih hal kayak gini kan. Iya, cewek sih sensitif gitu. Jadi kebetulan aku pernah. Jadi karakter yang aku cosplay itu kebetulan kok sering sama dia. Jangan-jangan kamu emang sering mirip. Nah, aku nggak tahu, aku tadinya nggak kenal, aku nggak tahu dia itu siapa. Nah, terus aku kan ya cosplay aja gitu loh, kan buat aku sendiri kan. Terus tiba-tiba tuh aku ada selentingan omongan, biasalah gibah gitu kan. Kalau ada seorang cewek namanya X gitu kan, dia tuh sebel ngeliat aku tuh dianggapnya tuh nyamain dia.
Padahal aku nggak kenal itu X itu siapa. Nah gara-gara diomongin itu aku jadi cari tahu X ini siapa. Oh iya, emang cosplaynya kebetulan sama dan yo ndelalai kok aku duluan yang muncul pakai kostum itu gitu loh Mas. Jadi dia marahnya di situ. Pernah. Itu pernah. Pernah. Tapi kalau secara lebih luas untuk dunia cosplayer cewek itu yang kayak gitu tuh ya itu tadi Vi, susah nggak sih mempertahankan dalam artian masa bodoh atau ya udah aku profesional aja tuh susah nggak sih? Maksudnya tentang gibah segala macam. Ya oke lah kita tahu bahwa gibah ini kan nggak bisa dihindarin, tapi ya tapi maksudku ya bisa jadi kita juga melakukan itu segala macam tanpa sadarin gitu. Tapi maksudnya sulit nggak sih? Soalnya kayaknya di dunia cosplayer cowok kan lebih mudah ya. Iya, lebih masa bodoh kalau cowok. Itu tuh kayak gimana kalau cewek? Nah aku kan jadi cewek ya Mas. Tapi aku tuh berusaha kayak gitu iya. Aku berusaha masa bodoh dengan segala itu. Maksudnya kalau ada orang yang misalnya nggak suka atau benci gara-gara mungkin ya contohnya aja misalnya karakter samaan. Aku berusaha ya wes sih cuek gitu loh. Berusaha tetap baik sama dia, tapi kadang cewek-cewek yang mungkin emang beneran cewek, istilahnya sifatnya, maksudnya psikologisnya, iya nggak tahu lah ya, dia psikologisnya beneran cewek, mungkin kan ada masa-masa dia sensi banget sampai apapun yang kita berusaha baik itu nggak dianggap gitu loh Mas. Nah aku ini sih berusaha profesional, jadi apapun yang misalnya aku ada di event, diundang jadi guest star, terus sebelah mungkin panitianya ada orang yang nggak suka sama aku, kayak gitu, pernah kayak gitu, ya emang sering. Ya udah aku profesional ada, profesionalitas aja gitu loh. Oke. Iya sih. Tapi tetap aja, abis itu aku jadi omongan, ya udah sih. Ya itu nggak bisa dihindarin kan. Iya, gitu. Ya kita juga nggak bisa ngerti kan siapa yang suka sama kita atau kan cocok apa enggak. Ya mungkin nggak cuma aku yang ngalami sih, mungkin ada ya banyak juga yang ngalamin misalnya cewek kayak aku gitu dialamin kayak gitu, tapi dianya masa bodoh juga mungkin ada banyak mungkin. Sampai kapan Vi mau terus berada di dunia cosplay? Kalau cowok kan misalnya aku nih pakai kostum misalnya Batman, Captain America gitu, mau sampai usia berapa juga nggak ketahuan kali. Tapi kalau cewek kan lebih banyak yang face-nya kelihatan. Iya sih. Ya. Sampai kapan? Aku selama masih seneng cosplay ya cosplay aja sih Mas. Oke. Kan ada juga karakter cewek yang udah tua-tua gitu kan ada. Kayak di SpongeBob kan banyak tuh yang nenek-nenek. Oh, bisa juga. Menarik. Oke, kita lihat nanti apakah itu terjadi. Rencana emang kayak gitu sih aku. Udah rencana sama teman-teman kalau besok nenek-nenek terus kelihatan banyak mau ngambil yang di SpongeBob. Oke. Banyak kayak itu. Wah. Oke sih Vi, thank you banget udah ngobrol sama-sama. Kesana kemari, bahas macam-macam. Mungkin ada beberapa hal yang belum terobrolkan yang saya juga lupa nanyain. Tapi kalau teman-teman yang nonton, misalnya pengen Violeta ada lagi di ruang ngobrol dan untuk pembahasannya juga kalian pengen ada yang dibahas, komen aja di bawah. Sekali lagi makasih buat yang udah nonton konten atau episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you.